Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di dalam pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan ataupun mengijazahkan doa perisai gaib ataupun pagar gaib untuk badan kita. Mungkin video ini udah saya upload sebelumnya, tetapi di sini akan saya perjelaskan lagi karena untuk mempelajari ilmu ataupun apa, kita harus perlu ini terlebih dahulu, ya. Jadi untuk kalian semua dimanapun Anda berada yang ingin mempelajari suatu keilmuan, kita harus perlu yang namanya pagar gaib ataupun perisai gaib untuk diri kita. Jadi yang saya sebut itu adalah pondasi, ya. Pondasi ini yang akan saya ijazahkan ini tajrib, ya pemirsa. Jadi cukup lumayan gede powernya, dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih memakai pagar gaib ini ataupun perisai gaib ini. Jadi untuk kalian semuanya yang ingin mempelajari suatu keilmuan ataupun sering eksplor malam mencari gaib ataupun penampakan, kita perlu ini pemirsa. Tanpa perisai maka akan beresiko ke tubuh kita, ya. Apa fungsinya sih kalau kita sudah menguasai ataupun sudah mempunyai pagar gaib ataupun perisai gaib? Fungsinya seperti ini pemirsa. Jika kita sudah mempunyai perisai, ya, kadang kan di luaran sana kan banyak orang yang pada iseng ke kita, ingin ngerjain kita, ingin mengirimkan makhluk gaib ke kita, gitu. Jadi fungsinya perisai gaib ini, yang pertama, kalian tidak mempan dipelet. Jadi orang yang memelet kalian ini tidak akan tembus. Itu yang pertama. Yang kedua, keniatan jahat seseorang yang ingin mengirimkan makhluk gaib ke kita itu tidak akan tembus juga. Begitu juga gangguan-gangguan dari lelembut, ya, yang berbau gaib itu tidak akan menembus diri kita. Dan ada lagi, jadi orang yang ingin iseng ke kita untuk mengirimkan santet ataupun apa, itu tidak akan sampai ke diri kita, insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, harus punya ini terlebih dahulu. Ini yang dinamakan pondasi ataupun perisai gaib. Biar nanti jika kalian mempelajari suatu keilmuan, itu tidak akan oleng nantinya ataupun gangguan kejiwaan, ya, karena kita harus perlu pondasi ataupun benteng terlebih dahulu. Dan insya Allah di sini nanti akan saya berikan perisai gaib ataupun pagar gaib untuk diri kita, ya. Tetapi ada tata caranya. Untuk menguasai tata cara ataupun menguasai perisai gaib ini, biar selaras dengan diri kita, biar masuk ke dalam jiwa raga kita, itu kita perlu berpuasa, ya. Berpuasa selama 3 hari ataupun 7 hari, ya. Berpuasa seperti berpuasa Ramadan. Untuk niatnya kalian niat sebisa kalian, ya. Yang penting tujuannya untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Bisa dipuasai 3 hari, bisa dipuasai selama 7 hari. Untuk harinya bebas, ya. Kita langsung saja berikan doanya, ya, buat kalian semua. Nanti yang kurang paham
akan saya taruh di deskripsi video saya untuk doa perisai gaibnya. Untuk yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Untuk yang kedua, kita membaca surat An-Nas sebanyak 11 kali. Ya. Terus yang ketiga, kita membaca surat Al-Falaq sebanyak 11 kali. Untuk selanjutnya, kita membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Ya. Yang selanjutnya lagi, kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, kita membaca sholawat Nabi sebanyak 15 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 15 kali. Nah, untuk tata caranya, doa ini dibaca sehabis sholat 5 waktu. Ya, selama kalian menjalankan puasa. Jika kalian puasa selama 3 hari, bisa juga dipuasai selama 7 hari. Doa perisai gaib ini tajrib pemirsa. Insya Allah, jika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, kalian perlu ini. Ya, insya Allah ini bisa untuk membentengi diri kalian. Kalian insya Allah, jika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya pelet, yang namanya santet, yang namanya gangguan-gangguan dari makhluk gaib, insya Allah tidak akan tembus ke diri kita jika kita sudah menguasai doa ini. Ya, jika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, ini teknik dasarnya, kalian harus punya ini. Ya, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah mempelajari suatu ilmu, kita pernah mempelajari suatu amalan, tanpa kita berpikir apakah kita sudah punya perisai. Gitu. Jadi kalau kita ingin mempelajari amalan, ingin mempelajari ilmu, kita harus perlu ada yang namanya pondasi ataupun perisai gaib, biar nantinya badan kita tidak oleng, kejiwaan kita tidak kena. Seperti itu. Kenapa di luaran sana banyak orang yang mempelajari ilmu tidak kuat, akhirnya jatuh stres ataupun gila? Itu karena kita mempelajari ilmu yang udah makin banyaknya ilmu yang kita pelajari, badan kita tidak bisa nampung, perisai kita nggak kuat. Seperti itu, akhirnya jebol kejiwaan kita. Jika kita ingin mempelajari ilmu, segudang ilmu kita pelajari, kita harus ada perisai ataupun pondasi. Ya, ada orang yang bisa membentengi diri kita dengan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Ayat kursi saja 7 kali, itu memang bisa, tetapi tipis pemirsa, tidak terlalu kuat ya. Ada yang membaca ayat kursi 1 kali tahan nafas, ya memang bisa, tetapi ya kayak gitu tadi, powernya itu tidak kuat ya. Jadi kita harus perlu power yang kuat ataupun benteng yang kokoh ya. Ya, ini tadi yang udah saya sebutkan. Insya Allah benteng ini kuat untuk kalian yang ingin mempelajari suatu keilmuan, karena kita butuh yang namanya perisai ataupun pondasi. Jadi mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna untuk kalian ke depannya yang ingin mempelajari suatu keilmuan ataupun yang ingin menjadi ahli spirit. Kita perlu seperti ini, kita perlu yang namanya pondasi ya, karena sekali kita terjun dalam dunia spirit ataupun ahli spiritual, banyak sekali orang-orang di luaran sana yang ingin mengetes ke diri kita. Itu sering terjadi. Karena apa? Kita harus perlu yang namanya benteng, kita perlu
yang namanya perisai. Ya, itu saja. Mungkin cukup ini saya bisa sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna ke depannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.